pagi. Nama saya Dewi Calistan Komara dari kelas 10 IPS 1, ingin menceritakan sedikit cuplikan-cuplikan tentang biografinya Chairul Tanjung. Jadi Chairul Tanjung ini anak dari pasangan Halimah dan Abdul Ghaffar. Nah, yang saat itu berprofesi seorang wartawan. Nah, jadi Chairul Tanjung ini dilahirkan di keluarga yang kurang mampu. Dengan biaya kuliah aja dia harus mencari sendiri. Nah, Chairul Tanjung ini tinggal bersama orang tua dan keenam saudaranya. Nah, dia karena kekurangan jadi terpaksa banget untuk jual rumah mereka. Itu dia bener-bener pindah kayak ke kos-kosan yang sempit, losmen yang sempit. Nah, waktu dia SMP itu SD SMP itu dia di Vanlit. Nah, waktu dia SMA itu di Budi Utomo. Terus lulus dia ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Nah, Chairul Tanjung ini dia banyak sekali, kalau dibilang dia kuliah benar-benar merintih dari soal cari biaya, transportasi dan segalanya. Dia benar-benar kekurangan sekali. Nah, terus dia tapi tetap gigih untuk bekerja, untuk kayak ngelanjutin untuk kuliah. Nah, itu yang dibilang itulah kelebihannya Chairul Tanjung. Nah, Chairul Tanjung ini ketika dia kuliah, dia buka fotokopi, kayak dia menerima jasa untuk fotokopi kayak LKS dan segalanya ya, kayak tugas-tugas gitu. Itu dari dulu itu penghasilannya segitu dan dia benar-benar bisa memanage uang itu buat biaya kuliah dia, transportasi, makan dan segalanya. Nah, itu dia bisa, akhirnya dia mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran dan laboratorium di Jakarta Pusat. Walaupun akhirnya bangkrut, tapi karena dia orangnya gigih, teladan, terus kayak yaudah dia menyelesaikan bangku kuliahnya. Akhirnya kayak dia tuh mendapatkan penghargaan sebagai manusia teladan. Itu tingkat nasional pada tahun 1984-1985. Nah, dia tuh bisa disebut si anak singkong. Dia sudah ada bukunya. Saya pun sudah membaca. Kenapa sih saya harus menceritakan biografinya Chairul Tanjung? Karena saya terkesan bahwa dia orang itu gigih, teladan, percaya diri juga. Dia tuh orangnya mau bekerja keras, walaupun kekurangan dia tetap harus bekerja keras gitu. Dia tuh orangnya patah semangat banget ya. Terus dia tuh dia pernah bekerja di perusahaan baja. Itu sempat pindah ke perusahaan rotan. Nah, itu setelah lulus kuliah, Chairul Tanjung ini bersama rekannya memulai sebuah bisnis. Nah, bisnisnya ini kayak dia mengekspor sepatu anak-anak yang diberi nama PT Pariyarti Sindutama. Nah, itu biasanya dia mengekspor ke Italia. Nah, itu dia
modal awalnya itu 150 juta kalau nggak salah, itu dipinjemin sama Bang Exim. Nah itu dia bener-bener maju pesat banget dengan bisnisnya. Nah tapi sayang banget nih, kerja sama mereka mendapatkan jalan buntu karena perbedaan visi dalam hal ekspansi usaha. Kenapa sih? Karena Khairul Tanjung pun memutuskan untuk memisahkan diri dari rekan-rekannya tersebut. Nah, dia ingin mendirikan bisnisnya sendiri. Nah, disinilah kesuksesan Khairul Tanjung ini mulai semakin lancar. Pokoknya bahkan dia tuh terkenal ya, sudah terkenal. Nah ini dia kayak mengarahkan bisnisnya konglomerasi, yaitu perusahaan yang punya beragam bisnis. Kayak misalkan dia tuh memposisikan dirinya kepada 3 bisnis, yaitu keuangan, properti, sama multimedia. Nah dari 3 bisnis ini dia benar-benar banyak banget dapat pelajarannya. Nah dia tuh kalau dibilang sebagai father holding company. Nah itu dia yang membawa beberapa subholding. Nah itu para global Investindo itu bisnis keuangan, para inti Investindo itu media investasi, dan para inti Propetindo itu properti. Nah pokoknya dia menguasai perusahaan dibandingkan membangun bisnis, karena tidak adanya waktu untuk membangun usahanya dari nol. Nah titik puncak Khairul Tanjung suksesnya ini di bidang keuangan, asuransi umum Mega, asuransi jiwa Mega Life, para multifinance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Mega Finance. Nah, di sini juga dia memegang perusahaan Megacorp, Transcorp, dan CT Global Research yang meliputi layanan finansial, media, retail, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam. Nah, disinilah dia benar-benar benar-benar titik puncaknya kesuksesan dia. Pokoknya dia itu orangnya juga gak mau cepet patah semangat juga sih. Nah dia juga dia nggak mau namanya dia tuh nggak mau melakukan kerjasama transaksi dengan perusahaan kecil sekalipun. Dia nggak mau, karena menurut dia membangun sebuah bisnis tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Jadi itulah kata-katanya dia yang saya ingat selalu. Nah Khairul Tanjung ini guru besar bidang ilmu kewirausahaan ya di Universitas Airlangga Surabaya. Itu Khairul Tanjung. Terus dia itu kisah hidupnya itu yang inspiratif, itu memotivasi, akhirnya dibukukan. Jadi dia itu bukunya diterbitkan oleh Buku Kompas yang disusun oleh wartawan Kompas, yaitu Jajah Gunawan Adireja. Nah judul bukunya itu Khairul Tanjung Si Anak Singkong. Pokoknya itu tepat banget pas Khairul Tanjung itu usianya setengah abad. Makanya Khairul Tanjung itu banyak sih tips-tips yang buat kayak kita juga bisa gitu loh. Yang penting tuh sabar, pantang menyerah dalam dunia usaha. Itu kunci utamanya dalam keberhasilan Khairul Tanjung. Terus dia juga mengatur keuangan bisnis, juga uang pribadi yang dimilikinya. Jadi dia bisa mengatur uang pribadi sama uang bisnis. Nah terus dia juga
mengelola uang itu nggak asal-asalan gitu. Nah terus ya udah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kenapa sih, oh iya jangan lupa saya mau ngasih pesan dan kesannya. Kenapa sih saya memilih untuk Chairul Tanjung yang saya kasih biografinya? Karena menurut saya juga sudah paham betul, saya juga mau seperti dia. Lah kan banyak biografi tentang era Kartini, Soekarno-Hatta dan segalanya. Mungkin saya belum memahami betul tentang semua biografinya, karena menurut saya Chairul Tanjung Siang Singkong ini dia adalah orang yang hebat. Dah, sekian dan terima kasih.